itu tahu teman-teman. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Furudul wudu sittatun arba'atun sabatat bil Qur'an wa ghusl wajhi wa ghusl yadaini wa mashu ba'dil ra'si wa ghusl rijlaini wasnani bis sunnah wa huma an-niyah wat tartib ila akhir qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yang tertunda sementara. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam talabul ilmi dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita bakalan diangkat harkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita fid dunya wa bil khusus. Mudah-mudahan dengan ilmu itulah kita akan selamat fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam pembahasan yang lalu terakhir kita sudah masuk ada di bab wudu. Namun di sini kita sedikit membahas hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Di sini dalam mukadimah bab wudu ada pembahasan beberapa keistimewaan orang-orang yang mendawamkan wudu. Jadi ada keistimewaannya orang yang menjaga wudu. Kalau wudu batal wudu lagi, batal wudu lagi. Juga ada keistimewaan orang-orang yang menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu dalam arti nanti kita akan bahas bukan hanya yang wajib, tapi juga dengan yang sunnah. Yang sunnah-sunnah disempurnakan wudu. Apa di antara keutamaan dan keistimewaannya atau fadilahnya? Di sini ada keterangan riwayat hadis hasan. Warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yusbigu abdun al-wudu'a, tidaklah menyempurnakan seorang hamba terhadap wudunya illa terkecuali ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dalam riwayat yang lain ma taqaddama min dzanbih wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang menyempurnakan di dalam wudunya kecuali diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dalam riwayat yang lain dosa-dosanya yang akan datang. Itu termasuk dari keutamaan menyempurnakan wudu. Makanya nanti yang kita baca termasuk di antara sunnahnya itu kudu kita kerjain. Jangan sampai kita udah ngaji bab wudu sempurna, tapi ternyata kalau wudu masih belum sempurna. Apalagi kalau wudu misalnya dipilih-pilih yang wajib-wajibnya saja.
Dipilih-pilih yang wajibnya saja. Jadi termasuk daripada ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita dapat ilmu, kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya, kita berusaha untuk mengamalkannya. Bahkan ancamannya apa? Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kalau kita nggak ngamalin ilmu, itu malah nanti bisa diikob, bisa mendapatkan siksa. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini jadi mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk menyempurnakan wudu. Jangan gerasak-gerusuk. Ya, menyempurnakan wudu yang wajibnya sempurna berikut dengan sunnah-sunnahnya. Yang lain-lainnya juga disempurnakan dengan sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu. Nah, fadilahnya tadi, tidaklah menyempurnakan wudu kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Walaupun ada ulama berbeda pendapat. Jadi ada beberapa hal mungkin pernah dijelaskan. Ada beberapa dosa itu kayak Ramadan ketemu Ramadan itu diampunin. Sholat ketemu sholat itu diampunin kalau misalnya kita terjebak dalam dosa. Tapi kalau bukan dosa besar, idza jtunibatil kabair, selama kita tidak mengerjakan dosa besar. Dari sholat tadi, dari sholat asar menuju sholat maghrib ada jarak berapa jam? 2 jam lebih, 2 jam setengah lah. Dari 2 jam setengah ini mungkin nggak tadi kita berbuat dosa? Mungkin, bisa. Ya bisa dosa mata, kan dosa naon ya? Kamu punya HP mah, segala rupa aya kan di HP, masya Allah. Tah, ketika tadi kita melakukan sebuah dosa, tapi kategorinya dosa-dosa bukan kabair, dosa-dosa yang kecil, maka dengan kita sholat maghrib berjamaah di situ, maka dosa yang tadi di antara asar dan maghrib itu terampuni dengan kita mengerjakan sholat. Ya termasuk wudu. Ya dengan kita wudu, nanti ada riwayat lagi. Di sini disebutkan ada riwayat Imam Ahmad. Man tawaddoa, siapa orang yang berwudu fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min adfari. Siapa orang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya. Wudunya enggak gerasak-gerusuk. Wudunya benar. Wudunya sempurna. Maka kharajat khotoyahu akan keluar kesalahannya min jasadihi dari jasadnya. Hatta takhruja min adfari. Kita ngebasuh tangan. Itu air-air wudu berjatuhan, dosa-dosa kita berjatuhan. Dosa-dosa kita ngebasuh muka. Nah, kita ngebasuh muka, airnya berguguran, dosa kita juga ikut berguguran. Apa yang dilihat dari mata, nya pandangan-pandangan yang ngelihat telahnya, para ruguh teh gitunya. Insyaallah dengan kita berwudu itu ya dengan jatuhnya air wudu berjatuhan juga dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Ngebasuh telinga, orang teh habis ngedengerin apa nih? Ya, dosa-dosa misalnya. Maka dengan kita ngebasuh telinga, gugurnya air, gugur juga dosa-dosa telinga kita. Berikut juga dengan yang lainnya. Nah, itu termasuk di antara keistimewaan menjaga wudu, ya, di keistimewaan menyempurnakan wudu. Nah, mudah-mudahan dengan ini, ya dengan ini terdorong kita dalam wudu itu tidak sampai gerasak-gerusuk. Nanti perlu kita perhatikan sunnah-sunnahnya, perlu kita hindari makruh-makruhnya untuk supaya sempurna. Nanti ada di antara yang makruhnya apa? Wudu di kamar mandi, di dalam kamar mandi. Itu makruh. Apalagi wudu bari dalam keadaan tidak berbusana misalnya. Beberapa waktu ada juga yang nanya, bagaimana sah enggak wudu bari tidak pakai busana di kamar mandi? Jadi sekalian gitu, habis mandi sekalian wudu ya, ngeringkennya jadi nanti sekalian pakai anduk. Nah, itu makruh deui wae. Ini banyak nanti kita akan bahas. Jadi termasuk makruh adalah wudu dalam keadaan telanjang. Ya, itu makruh. Tapi sah, tapi makruh. Berarti tidak sempurna wudunya. Kemudian karena dia wudunya dalam keadaan tidak pakai baju, berarti kan setelahnya pakai anduk. Membersihkan wudu pakai anduk itu hukumnya makruh. Ya, membersihkan kita habis wudu nih, nggak betah misalnya.
muka basah, dilap dulu pakai anduk itu makruh ya, mengelap bekas ibadah, athar ibadah. Itu hukumnya makruh nanti ada di kajian bab kemakruhan yang ada di dalam wudu. Nah, jadi kemakruhan itu kita hindari. Kalau kita tahu ada banyak poin makruh itu kita hindari, tentunya untuk menuju kesempurnaan, mengejar hadis ini. Siapa orang yang menyempurnakan wudu akan terampuni dosanya. Tapi tadi dosa-dosa yang kecil. Kalau emang dosanya besar, itu kudu tobat khusus. Kalau dosanya kategorinya dosa besar, walaupun ada ulama yang mengatakan begini, ya tidak ada dosa kecil dosa besar. Jangan sampai kita nanti ada tahkir, meremehkan dosa. Ngelihat dia mah kecil gitu kan. Nah, jangan lihat kecil besarnya dosa, tapi kepada siapa kita berbuat salah gitu. Kepada siapa kita berbuat dosa. Baik, mudah-mudahan kita dengan tolak ini nanti kita bisa amalkan sehingga sempurna wudu kita. Furudul wudu udah kita bahas di pertemuan terakhir dulu sebelum penutupan, sebelum bulan Ramadan. Cuman di sini ada tambahan yang belum dijelaskan. Yang udah kita jelaskan waktu itu fardu wudu ada 6. 6 ini sumber dasarnya arba'atun sabatat bil Quran, 4 poin dalilnya dari Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian 2 poin itu dari hadis Nabi SAW. 4 poin itu Al-Maidah. Bunyi ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Tuh, 1. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4. Ya, kalau wudu basuhlah muka, tangan sampai sikut, usap kepala, terus basuh kaki sampai mata kaki. Itu dalilnya ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Adapun yang 2, 1 hadis Nabi yang udah kita sering dengar, yaitu innamal a'malu binniyat, tentang niat. Yang 1 lagi yaitu tertib. Ibda'u bima bada Allah, mulailah segala sesuatu dengan yang Allah mulai. Itu dalilnya tertib. Allah mulai apa? Faghsilu wujuhakum. Pertama basuh wajah dulu. Allah sebutkan dalam Al-Quran secara tertib. Maka itu termasuk dalil tertib dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang bab wudu, sumber kewajiban di dalam wudu 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa faedah yang dimasuk di dalam bab wudu yang mungkin sering kita dengar. Kalau ini keterangannya ada dalam kitab Bujairami. Ada keterangan begini. Inna rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Jadi ada beberapa perkara yang dapat menghalangi rezeki, artinya membuat rezeki seret, membuat usaha seret, usaha sulit. Ada beberapa poin, ada banyak hal yang saya juga ini motivasi buat saya ya. Ada banyak hal yang di antara poin-poinnya saya juga kadang masih melakukan. Cuman mudah-mudahan jadi motivasi ya. Jadi motivasi buat kita bersama untuk supaya lebih apik lagi. Yang pertama adalah itu. Sesungguhnya seseorang itu diharamkan rezeki, usahanya susah. Yang pertama poin yang paling banyak itu karena sebab bidzanbi yusibuhu, karena sebab dosa. Makanya kita tadi diajarin kudu istighfar unggal waktu. Karena termasuk dosa itu membuat susah ya. Di dunia bakalan susah, wabil khusus di akhirat nanti bakalan susah. Makanya kita tadi dicontohin sama Nabi setiap hari istighfar. Habis sholat juga kita disuruh istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, istighfar. Dalam riwayat kan Nabi istighfar sehari berapa? Ada riwayat 70, ada riwayat 100 kali. Tapi jangan terfokus pada jumlahnya. Karena ulama hadis mengatakan ini hadis yang Nabi beristighfar 70 ataupun 100 adalah alal kathroh, menunjukkan Nabi itu banyak istighfar. Jadi maksudnya bukan fokus ke bilangan, kita akhirnya kudu istighfar 70 kali ngikutin Nabi, kita istighfar 100 kali ngikutin Nabi, bukan.
Maksud ulama mengatakan adalah alal kathroh, Nabi itu menunjukkan banyak istighfar. Jadi kita kudu lebih banyak lagi. Kalau Nabi aja bisa sampai puluhan, ya kita masa ente istighfar acan kan teeling, istilah bahasa kasarnya nya teeling. Masa istighfar teh habis sholat ngumpul astagfirullah 3 kali 5 waktu berapa tah 15 kali, sedangkan dosa kita banyak gitu, dosa kita banyak. Harusnya mah kita kudu lebih banyak lagi istighfarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mah nggak punya dosa. Liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu udah diampunin kalaupun ada, dan nggak mungkin Nabi berbuat dosa. Dan Nabi mah maksum, dijaga baik sebelum jadi Nabi ataupun setelah jadi Nabi, dijaga nggak mungkin berbuat dosa. Ya, kalau kita mungkin nggak berbuat dosa, bukan mungkin ya. Mamin ayamin ya, nggak ada dari hari kecuali kita melakukan dosa-dosa. Nah itu, tapi yang Allah cintain kan bukan orang yang nggak punya dosa. Yang Allah cintain bukan orang yang nggak punya dosa. Dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawabin. Yang Allah cintai itu orang yang banyak taubat. Karena nggak mungkin nggak punya dosa. Kita nggak mungkin nggak punya dosa. Pulang dari sini berbuat dosa bisa aja, nggak mungkin. Tapi yang Allah cintai adalah orang-orang yang mau banyak bertobat. Ja'alnallahu wa iyyakum minat taibin. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang sering bertobat, minta ampun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kathratun naum, termasuk yang membuat rezeki usaha seret adalah banyak tidur. Tujibul fakro, menyebabkan fakir. Nah, aduh, saya masih banyak tidur juga ini. Tujibul fakro, ya, banyak tidur itu menyebabkan fakir, Nah, jadi tidur teh kudu diatur. Bahkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu dibahas mengenai tentang tidur habis sholat asar, tidur habis sholat subuh, dampak-dampaknya dibahas secara terperinci. Ya. Intinya dihindari kalau khususnya ba'da subuh kadang-kadang susah ya. Susah kadang-kadang, ngomong puasa kemarin ngerasa aduh susah pokoknya mah. Habis sholat subuh, kemudian waktu duha, kemudian habis mengerjakan sholat asar, bisa bisa menyebabkan gila. 40 hari tidur habis sholat asar bisa menyebabkan gila. Makanya kita pernah kan mungkin pernah lah habis asar lagi capek tidur, habis sholat asar tidur, bangun teh setepara rubuh, beda, bener tuh? Linglung gitu. Emang bener ada keterangannya. Coba aja 40 hari kayak gitu. Ya bener gila, ada keterangannya. Makanya perlu dihindari ya teh. Beda tidur habis sholat asar itu beda, asa kayak pagi ya kan, kadang-kadang tepara rukuh. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama bisa kurangi ya, sama-sama bisa kurangi. Masya Allah. Wa kadzalika naumu uryanan, begitu juga tidur dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai busana. Umpama iya, tapi nggak enakan ya. Nggak pakai busana tidur, nyalain cerita. Kalau yang pengantin barunya lain cerita. Tapi kita secara ini mah kayaknya pokoknya jangan dihindari, jangan dibiasain ya. Nggak uryanan tidur nggak pakai busana. Idza lam yastatir bi syai'in, nggak pakai penutup sama sekali ya, nggak pakai apa-apa. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub itu juga menyebabkan fakir. Ngebiasain jadi wayahna bapak-bapak teh ya, yang punya istri gimana? Yang nggak punya gimana? Ya bisa aja mimpi kan, bisa aja mimpi bangun-bangun pengen makan gitu kan. Pokoknya makan dalam keadaan junub itu menyebabkan fakir. Nah ini pembahasannya nanti ada masuk di kemakruhan yang ada dalam bab wudu nanti. Kesunahan yang ada dalam bab wudu. Di antara kesunahannya kalau memang Bapak mau makan atau juga mau minum atau mau melanjutkan ronde 2, wudu dulu. Ya, wudu dulu. Supaya menghilangkan kemakruhan dan sebab yang ini. Jadi di situ nanti ada pembahasan. Ini
Nya bikin minum dulu, makan dulu, baru lanjut gitu. Itu nanti ada efek negatifnya kalau nggak melakukan itu, ada efek negatifnya. Nah diantaranya ini menyebabkan kefakiran termasuknya. Jadi wayahna diusahakan wudhu dulu. Jadi kalau kita ngaji bab itu ada kitabnya khusus. Itu kalau menuju kedua. Jadi kalau wudhu, efeknya wudhu itu disunahkan wudhu dulu. Nanti yang udah otot saraf-saraf itu udah tegang, habis beres itu seger lagi gitu. Tapi kalau enggak wudhu, ya habis tadi terkuras, nanti malah bisa menyebabkan penyakit hiponten tah eta menyebabkan eta. Makanya masya Allah kita Islam itu sempurna diajarkan. Jadi kalaupun mau kedua wudhu dulu. Jadi nanti tenaganya kembali full, fresh lagi, seger lagi, semangat lagi. Ya gitu. Oke. Lanjut. Watahawun bisa kototil maidah, meremehkan dengan jatuhnya makanan. Jadi yang disunahkan kalau kita lagi makan, kalau makanan itu jatuh, sunnah itu diambil deui. Kalau kita biarkan geuleuh misalnya, teh masa yujibul fakr. Itu udah banyak itu pembahasannya para ulama. Jadi makan naon. Tapi yang sekiranya bisa dimakan. Ya, yang sekiranya masih bisa dimakan. Makan sukro di lantai di sini, jatuh di rumah di lantai. Makan sukro jatuh kan bisa dimakan. Ambil. Ada misalnya debu dikit tiup, makan gitu. Jadi seolah-olah apa? Kalau misalnya ada makanan jatuh, nggak diambil, seolah-olah kita itu sombong gitu. Seolah-olah kita ini takabur, ya sombong. Nauzubillahi min dzalik. Maka yang diajarkan adalah ada banyak pembahasan di situ. Kalau misalnya kita lagi makan, makanannya jatuh, kemudian masih bisa diambil, ambil. Kalau nasi jatuh gimana? Ya bisa diambil dikit mah. Ayam jatuh lagi makan, ayamnya ambil, dibersihin. Kecuali kalau di bawahnya ada kotoran, itu lain ceritanya, berarti nggak bisa. Pokoknya intinya selama masih bisa diambil, itu kita ambil, jangan kita biarkan, ya, jangan kita langsung disapuin, langsung dibersihin gitu. Ambil. Ini juga yang sering, ini kalau sering kita bahasanya itu pamali, padahal orang-orang tua dulu bilangnya pamali. Padahal mah orang-orang tua dulu teh ngaji sebenarnya, cuman nggak tahu sumbernya dari mana. Jadi langsung bahasanya pamali gitu. Padahal ada keterangannya, dalilnya ini diantaranya. Wakan sulbait nyapu rumah, ya nyapu rumah bilaili malam-malam. Jadi malam hari itu sebenarnya nggak boleh nyapu sampai keluar, ya, besok deh gitu. Jadi cukup ditaruh di pojokan rumah atau di mana, jangan sampai diiniin. Itu ternyata kan pamali, ya, pernah dengar tuh pamali, nggak boleh nyapu malam. Pamali, teh bukan pamali, ada kitabnya. Itu teh ternyata tujibul fakro, menyebabkan kepakiran, ya, nyapu di malam hari. Kumaha beres-beres depan, ya, mungkin lain ceritanya. Habis acara di depan, beres-beres nyapu-nyapu lain cerita. Di imah lain kasus ya Maya. Tenang. Watarkul kumama, ini juga beberapa waktu yang lalu viral. Habib siapa itu menjelaskan, termasuk menyebabkan rezeki seret itu meninggalkan sampah ada di dalam rumah malam-malam. Jadi sebelum maghrib sampah, biasanya kan di dapur suka ada sampah tuh, bekas bikin mie, masak segala rupa. Tadi dibuang di tempat sampah. Jangan sampai malam hari nyimpen sampah. Itu juga termasuk tujibul fakro, menyebabkan kefakiran. Nyimpen sampah di malam hari. Wal masyu amamal masyayikh, berjalan di depan orang tua. Emang nggak ini ya, sejarahnya tuh pernah zaman Sayyidina Ali sampai ambil ketinggalan kan rakaat sholat subuh karena nggak mau mendahului orang tua. Ternyata orang tuanya pas sudah di masjid kelewat, ternyata orang Yahudi kan. Itu nggak boleh, termasuk dari adab memang. Itu kalau ngebiasain kita jalan di depan orang tua, ngeduluin orang tua. Orang tua lagi jalan ngebut gitunya. Kalau pakai motor kumaha lain ceritanya. Pakai motor banyak, ada kumaha, ada orang tua jalan. Saya pakai motor, kumaha di belakangnya.
Ini jalan. diajak kedah nama diajak. Dibonceng harusnya mah tujibul faqra. Itu juga sama menyebabkan fakor. Wanidaul walidaini bismihima memanggil orang tua dengan namanya. Nah, jarang lah nya. Memanggil orang tua pakai namanya langsung, nggak pakai bapak, nggak pakai ibu. Wagos watahawun bisolah. Nah, iya mah udah banyak pembahasan sholat akhirnya. Menggampangkan sholat, meremehkan sholat. Nah ini juga pamali nih, yang biasa kita dengar pamali. Ini keterangannya ada di sini. Wahiyatotu saubi wahwa ala badanihi, menjahit baju, pakaian, tapi pakaiannya masih dipakai. Saya nih ngancingin baju, misalnya bikin kancing, bajunya nggak dibuka, jadi baru dijahit, yang robek baru dijahit, bajunya baru dipakai. Itu teh dulu waktu SD, saya pernah diomelin gitu. Pas lagi ngejahit baju, baru dipakai, pamali cenah, pamali. Kadang-kadang kan suka jadi heureuy, naon padahal orang tua teh ngaji, cuman tidak bisa menjelaskan bahasanya bukan pamali. Dan ini ada ternyata sebab-sebab yang menyebabkan seret gitu rezeki teh. Itu make baju, ngejahit baju, bajunya nggak dicopot tapi dipakai. Watarku baitil ankabut fil bait, membiarkan sarang laba-laba di rumah. Di rumah banyak kadang-kadang aku udah dibersihin tiap minggu merenanya, setiap sebulan 2 minggu sekali kudu dibersihin. Jadi di rumah teh jangan sampai ada sarang laba-labanya, itu termasuk juga. Wa isra'ul khuruj minal masjid, cepet-cepet keluar dari masjid. Termasuk udah assalamualaikum warahmatullah, hayu we, nggak mau wirid dulu, ayo we pengen buru-buru ya, kecuali kalau uzurnya pengen BAB kadang-kadang ya, jangan seuzon sama orang ya. Kadang orang kan, saya juga kadang pulang duluan ya, ada sesuatu, ada apalahnya eta pokoknya. Tapi itu kalau ngahaja, kalau masuk ke rumah masjidnya pengen buru-buru pulang, pengen buru-buru keluar, nah itu termasuk sebetulnya kalau di sini min asbabil faqr. Kemudian beberapa poin lagi. Kalau watabkir bidzahab ilal aswaq, berpagi-pagi kalau mau berangkat ke pasar. Subuh-subuh udah ke pasar belanja. Tapi kita mah kebutuhannya, mau ke pasar Senin, kudu jam 2-nya, kudu jam 3, kudu habis subuh. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam ya. Seperlunya ya. Khair insyaallah. Terus kalau mau keluar lama, walbutu fir ruju, masuk pasar pagi-pagi, tapi kalau mau keluar pasarnya dilama-lamainnya ya, ngopi dulu, makan naon kupat tahu lah nya, segala rupa masyaallah. Tah eta. Watarku goslil awani, tidak mencuci wadah-wadah. Jadi jangan ditunda-tunda ya, diusahakan. Saya juga kadang nunda-nunda sih, cuman harus jangan ditunda-tunda gitu. Habis makan langsung cuci, jangan ditunda sampai engkewe sore, engkewe apalagi besoknya numpuk gitu cucian piring. Padahal mah nggak boleh begitu sebenarnya mah, ya nggak boleh seperti itu. Ya, habis makan kudunya mah langsung dicuci, dah enak. Sedikit kau nunggu 2 hari 3 hari numpuk airnya. Wal imtisyatu bi mustin maksur. Naon ya? Nyisir, pakai sisir yang udah rusak, yang kadang ada sisir jari-jarinya udah patah, buang we itu mah. Apa tuh? Kan sisir banyak tuh, apa sih namanya? Ya, udah patah 1, patah 2. Nah, itu mah kadang kan ada orang masih ayo we dipakai nya, masih baru potong 1, 2 ruas-ruasnya itu. Padahal kalau udah begitu mah, kalau dalam keterangan di kitab ini mah jangan dipakai. Nah, kalau bahasa orang tua dulu mah jangan pakai sisir rusak teh pamali. Ya. Kalau di sini mah bukan pamali, tapi
Yujibul fakar itu termasuk menyebabkan menyebabkan kefakiran. Kemudian pakai imamah duduk. Ya, jarang pakai imamah bapak-bapak mah. Wa tasarrul qaiman. Ya ini nih yang jadi kebiasaan, pakai celana diri, kudunya mah enggak diri. Kita gimana pakai celana? Diri kan? Bari duduk bisa biasa tuh. Terbiasa kan? Kumaha ayo. Ini nih, ya kudu ada porsi, makanya pakai duduk, pakai bukan bari diri. Gitu. Wal bukhlu, kemudian yang terakhir adalah bakhil. Ya, orang pelit, yang bakhil itu termasuk menyebabkan fakir nantinya. Bukan malah dengan bakhil bakalan jadi kaya, dengan fakir bakalan nanti menjadi sebab dia fakir. Nah itu diantara poin-poin yang ada di kitab Bujairami, poin-poin yang mungkin kita kenal sebagai asbabul fakir. Ya, asbabul fakir yang kita kenal sebagai pemali. Mudah-mudahan poin-poin tadinya sebagai tambahan ilmu buat kita. Kalau misalnya kita melakukan itu, kita hindari. Ada 5 menit deui-nya. Nah 5 menit deui ini saya masukin ke dalam bab sunnah-sunnah sholat, sunnah-sunnah wudhu banyak. Kalau yang wajib udah kita bahas. Sunnah-sunnah wudhu itu jumlahnya ada banyak. Bahkan ada ulama mengatakan ausolaha ba'duhum ila sab'in, sampai 70 macam sunnah-sunnah yang ada di dalam wudhu. Ya, ntar kita bahas satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan. Poin yang pertama adalah termasuk daripada sunnah di dalam wudhu adalah as-siwak. Pertama tuh pakai siwak. Siwak iya. Afdolnya kayu arok tuh. Saya bawa. Nanti panjang ini saya rangkum aja. Keutamaan siwak ini kalau beli online cuman 5.000. Saya kemarin waktu itu beli pernah 1 dus cuman buat door press pengajian bulanan wadi. Ya. Ini kalau beli online bapak-bapak beli kayu teh udah kayak gini ada wadahnya 5.000. Sama ongkir 1.000 berarti. Atau nantilah kita hadir pengajian wadi si door press. Nyatuh door pressnya dibanyakin. DKM ngayakeun. DKM ngayakeun nya. Lah kalau DKM ngadakan kalau emang dipakai pahalanya besar. Kalau emang dipakai ya ngasih sama orang yang dipakai pahalanya besar. Nih saya bacain singkat, saya bacain hadisnya. Hadisnya sahih. Ya. Saya bacain hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka pakai siwak setiap kali mau sholat. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ma'akulli wudu, setiap mau wudu. Nah termasuk wudu pakai siwak ya, setiap kali sholat, setiap kali wudu. Ini banyak utamanya, mungkin kita nggak bahas, nggak nanti di pertemuan minggu depan kita akan sambung. Di antaranya adalah hadis yang lain, masih riwayat Imam Bukhari, membersihkan mulut, asyiwak madharatun lil fam mardatun lirabbi, membuat Allah ridho, ya, kemudian membuat jernih pandangan. Dalam riwayat yang lain, rakaatani bisiwakin, 2 rakaat sholat pakai siwak, ya, khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak, lebih utama dari sholat 70 rakaat nggak pakai siwak. Bapak sholat duha 2 rakaat nggak pakai ini. Saya sholat duha 2 rakaat pakai ini. Bapak sholat sunnah lah 70 rakaat nggak pakai ini. Maka sholat saya 2 rakaat pakai ini masih lebih banyak pahalanya, masih lebih besar, masih lebih baik ini. Sholat 2 rakaat pakai siwak lebih utama, masih lebih baik daripada min sab'ina rakaatan, dari sholat 70 rakaat nggak pakai ini. Sayang kalau kita nggak punya ini, ya sayang pakai. Nanti ada cara pakainya, cara megangnya juga ada. Cara megangnya nanti kalau keterangannya di sini bahasa Arab, cuman intinya begini nih, langsung dicontohkan ya, bahasa Arab mah panjang. Jadi tak jari ini 3 ada di bawah, kelingking ada di atasnya. Jadi kelingking di sini. Nah begini cara megang sunnahnya, nanti ada di sini. Pertemuan besok kita akan baca keterangannya. Kemudian panjangnya nggak boleh lebih dari 1 jengkal, nggak boleh kurang dari 4 jari. Jadi kalau nanti beli
Seminggu sekali dipotong karena udah lama, bikin lagi, potong. Kalau udah pendek segini, buang, beli yang baru, makruh kalau segini. Jadi ini masih standar. Ini subhanallah afdolnya kayu arok. Subhanallahnya kalau bapak-bapak nanti beli kayak kayu biasa, cuma nanti diukir, digarisin seukuran sikat, dibersihin kulitnya sambil dicuci atau dibantu sama pisau, digini-giniin, ntar dia kayak sikat lembut. Ini bentuk kayunya emang begini, afdolnya kayu arok, jadi lembut, jadi kayak sikat gigi. Cuman pakai tiap sholat. Nah itu pahalanya tadi besar nanti karena berasa rusuk sepertinya waktu mau isya. Nanti insya Allah kita lanjutin di minggu yang akan datang. Nah intinya beli ianya murah, pahalanya besar. Kalau sekarang belum punya gimana? Bisa menggunakan setiap yang kasar, kayak baju, niat kayak siwak, bisa ya pakai baju. Cuman jangan kebiasaan. Akhirnya bajunya bau, bajunya isi kumpul kotoran-kotoran, jangan jadi kebiasaan. Ada ulama yang menolak itu. Kenapa? Nanti kita jadi kebiasaan nggak mau pakai siwak, pakai baju gitunya. Jadi insya Allah mudah-mudahan syukur-syukur minggu depan mah ayah nu donatur nanya kebagian yang hadir semua. Berapa orang? 2, 3, 4, 5, 6. Moal meakeun 50.000 nya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, keistiqomahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma harusna bi ainika tilatana wa qnufna bika nabika ladzi la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, cuman sikat gigi nggak mungkin dibawa sholat. Masa ke masjid bawa sikat gigi bisa aja. Kalau di rumah gitu kita berwudu. Ya, niat, bisa. Cuman afdolnya pakai kayu arok emang afdolnya. Pakai sikat gigi juga pakai kayu arok. Iya tuh. Jangan sikat kawan aja. Mau pakai gagang sapu. Sama nih kalau nggak sikat kawan. Sikat bersih. Alhamdulillah, terima kasih buat yang nyimak. Alhamdulillah ada 84 orang yang nyimak. Alhamdulillah. Yang nyimak 84 orang yang di online. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya buat yang udah nyimaknya.